Ibu Dwi, selain peristiwa Sriwijaya Air, beberapa hari lalu juga terjadi tanah longsor, Bu, di Dusun Bojong Ya, Kondang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sumedang yang diakibatkan hujan deras bahkan memakan korban jiwa. BMKG sendiri analisanya terhadap peristiwa tersebut bagaimana, Ibu? jadi kami melakukan sebelum terjadi longsor dulu, kita mulai sebelum kejadian. Ya, Eh, Mm-mm. jadi secara rutin 2 hari sebelum suatu event terjadi, kami sudah memberikan warning bahwa wilayah mana akan mengalami cuaca ekstrim, Mhm. biasanya 2 hari sebelumnya dan di akhir hari berikutnya. Nah, kemudian di hari hanya itu beberapa jam sebelumnya Mhm. ada informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Mhm. Beberapa jam, paling tidak 3 jam sebelum kejadian, dan kadang diulangi lagi sampai setengah jam sebelum kejadian. Nah, maksudnya adalah memberikan kewaspadaan agar kami menyampaikannya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mhm. BPBD. Informasi itu kami sampaikan ke BPBD, kemudian juga ke kepolisian dan ke Koramil. Ya, Mhm. jadi pihak-pihak yang kira-kira harus siaga dan besar. Mhm. Nah, kemudian diharapkan masyarakat yang berada di daerah-daerah yang diprediksi akan terdampak itu sudah bisa disiapkan, apakah dievakuasi atau bagaimana, itu tergantung pemerintah daerah yang menerima informasi itu. Nah, Mhm. untuk kejadian di Sumedang itu kejadiannya pukul 16, ya, sekitar pukul 16. Nah, di saat itu memang kami mencatat terjadi hujan, ya, dengan intensitas yang tinggi, bahkan mencapai lebih dari 100 mm per hari. Dalam 24 jam hujannya lebih dari 100 mm. Ini sudah sangat lebat, sangat lebat. Ini tercatat 142,5 mm dalam 1 hari. Itu tercatat di Jatinangor. Kemudian juga di Cikanjung sebesar 63,4 mm per jam. Ini ada yang per hari, ada yang per jam. Nah, berarti itu ekstrim. Karena kalau catatannya ekstrim itu 50 mm per jam, ini sudah 64. Jadi memang tampaknya dipicu, saya katakan dipicu ya, beda dengan disebabkan ya, beda dipicu dengan hujan ekstrim yang terjadi pada pukul 2 sampai pukul 3. Mhm. Nah, jadi kami analisisnya adalah kejadian itu dipicu oleh hujan ekstrim. Kalau penyebab itu bisa macam-macam, ya, bisa karena lahannya yang memang terlalu curam, atau lahannya yang sudah berubah fungsinya, Mhm. atau hal-hal yang sifatnya melemahkan atau merapuhkan lereng tersebut. Nah, meskipun lereng rapuh itu belum tentu longsor, belum tentu longsor. Lereng yang rawan atau rapuh belum tentu longsor sebelum ada pemicunya. Nah, pemicunya itu antara lain hujan, sehingga kami menyimpulkan salah satu pemicu longsor kemarin adalah intensitas hujan yang tinggi yang mengguyur lereng yang sebetulnya sudah rapuh. Jadi Mhm. kalau lereng rapuh, hujan sebenarnya nggak perlu tinggi-tinggi juga bisa sudah longsor, apalagi ini hujannya ekstrim. Itu Kak. Iya, baik. Ibu Di, untuk saat ini, untuk fenomena tanah longsor, wilayah-wilayah mana yang perlu waspada terhadap fenomena tersebut? Nah, poinnya wilayah yang perlu diwaspadai adalah
wilayah pada lereng-lereng gunung, karena wilayah tersebut terutama yang batuannya rapuh, ya, karena mudah bergerak batuan atau tanahnya apabila ada pemicu. Jadi kalau tidak ada hujan, itu pun masih bisa longsor, ya, mungkin penyebab lain karena digali atau karena gempa, ya. Nah, itu semua pemicu. Jadi yang harus diwaspadai apabila kita berada pada lereng yang tersusun oleh tumpukan tanah gembur atau tersusun oleh batuan-batuan yang mudah menggelinding atau tanah yang atau lereng yang retak-retak batuannya. Nah, jadi saya tidak menyebut nama geografi, ya. Tapi dimanapun kalau ada kondisi semacam itu artinya tentang potensi longsor. Namun longsornya kapan akan terjadi? Nah, biasanya kalau ada hujan yang lebat, atau hujannya tidak lebat tapi tidak berhenti-berhenti. Nah, untuk pastinya kalau ingin tahu wilayah secara geografi, silakan mengakses websitenya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, itu di bawah Badan Geologi Kementerian ESDM. Di sana sudah ada informasi peta daerah mana saja yang rawan. Bahkan di BNPB itu ada aplikasi Kinaris. Kinaris itu bisa juga diinstal. Kalau kita menggunakan aplikasi itu, kita berada pada satu wilayah, misalnya ada di lereng gunung, itu aplikasi itu bisa menjelaskan Anda berada pada posisi rawan longsor. Gitu. Jadi ada beberapa cara lah untuk bisa tahu kita ini aman nggak dari longsor. Ya. Baik. Bu Dwi, beberapa waktu lalu juga terdapat berita tentang ribuan ekor ikan terdampar di pantai Teluk Penyu yang menghebohkan masyarakat Cilacap. Nah, fenomena ini sempat menghadirkan kekhawatiran bagi sebagian warga Cilacap. Mereka khawatir fenomena ribuan ikan yang terdampar di pantai Teluk Penyu tersebut sebagai pertanda bakal datangnya bencana besar seperti tsunami. Bagaimana penjelasan BMKG terhadap fenomena dan peristiwa ini? Ya, barangkali mohon maaf, saya khawatir saja mungkin masyarakat pernah dengar dan itu betul ada yang betul ya begini, saat tsunami terjadi di Banda Aceh itu air laut surut, sehingga surutnya air laut kan banyak ikan-ikan yang terkapar gitu ya, karena airnya surut, sehingga masyarakat pada berlarian mengambil ikan-ikan itu. Nah, itu memang kalau ada air laut surut, kemudian ada karena surut kan berarti ikannya kekeringan air, ya, airnya pergi kan. Nah, itu memang indikator terjadinya tsunami. Tapi yang di Cilacap itu fenomenanya berbeda. Air lautnya tidak surut. Ya, air lautnya tidak surut, sehingga kami tidak mengatakan itu tanda-tanda tsunami karena beda, tidak ada penurunan air laut. Nah, namun ada juga dari catatan kami di sini dikatakan bahwa di saat terjadi lanina, ya, saat terjadi lanina itu memang ada kecenderungan, ya. Jadi ini catatan kami itu jenis ikan tertentu, misalnya ikan layang, itu ternyata lebih tinggi yang tertangkap. Hanya itu lebih tinggi pada tahun saat terjadi lanina dibandingkan saat terjadi El Nino atau kekeringan. Tangkapan ikan beda lagi dengan fenomena tanda-tanda tsunami, ya. Nah, ini data yang didapat. Nah, kami terus terang tidak meneliti yang ada di Cilacap, tidak ada penelitian kajian lapangan, sehingga kami tidak bisa menyimpulkan apakah di Cilacap itu karena
ini tahun La Nina, maka akan berpengaruh terhadap pasokan makanan ikan yang ada di habitat itu, sehingga ikannya meningkat atau tidak. Nah, itu jadi mohon maaf, kami tidak mengamati sejauh itu. Tapi yang jelas itu bukan gejala akan terjadinya tsunami. Itu yang bisa memastikan, karena beda. Seperti itu. Baik, baik Ibu Dwi, berarti masyarakat tidak perlu khawatir sebenarnya ini bukan gejala yang akan mengakibatkan tsunami, tapi memang saat ini kita perlu lebih waspada karena ada fenomena La Nina tersebut dan ada cuaca-cuaca ekstrim yang terjadi secara bersamaan. Dan kita berharap ya Ibu, semoga semua masyarakat dalam kondisi cuaca seperti ini tetap baik-baik saja, karena kita di tahun yang baru ini, baru juga mengawali tahun, memang sudah banyak kejadian-kejadian yang harus kita hadapi dan memang masyarakat juga harus bisa lebih waspada dan juga lebih aware lagi terhadap lingkungan dan juga sesama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Kepala BMKG yaitu Ibu Dwi Korita Karnawati terkait bagaimana kondisi cuaca pada saat ini. Dan saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.